Saya bukan aliran multitasking, satu orang bisa harus mengerjakan banyak hal, saya bukan tipikal itu. Bahkan sebagian besar orang tidak menganggap itu sebagai performa sebuah bisnis, tapi performa seorang leader. Iya. Kalau kaya ini seberapa kaya, kalau miskin seberapa miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kukuh Indra. Saya di sini mau sharing. Di video pertama kali ini saya ingin berbagi pengalaman saya selama 11 tahun lebih memimpin sebuah perusahaan sebagai seorang director, atau kalau sekarang bisa digambarkan sebagai seorang CEO, yaitu orang yang bertanggung jawab memimpin jalannya sebuah perusahaan rintisan. Karena mengingat 11 tahun adalah waktu yang cukup panjang menurut saya, jadi insya Allah video ini nanti saya akan bagi per episode sesuai dengan durasi lah yang layak teman-teman bisa simak supaya teman-teman tidak terlalu bosan. Nah, sebelum masuk ke topik utama, saya izin flashback sebentar 12 tahun yang lalu, di mana saat itu saya masih cupu-cupunya, nggak mengerti banyak tentang cara memimpin perusahaan. Saya hanya seorang pengusaha skala kecil di kampung halaman dengan jumlah karyawan yang tidak lebih dari 10 orang. Atau bahkan lebih tepatnya bukan disebut karyawan, mungkin buruh ya. Karena saya membayar mereka dalam bentuk upah harian, mingguan, hanya beberapa saja yang saya bayar dalam bentuk gaji bulanan. Ditambah lagi memang kualifikasinya juga paling tinggi setara SMA. Namun saat terakhir saya menjabat sebagai CEO di perusahaan yang saya sedang ceritakan ini, saya memiliki 20 orang staf atau karyawan yang rata-rata pendidikannya sudah setara S1 atau sarjana. Bahkan ada juga beberapa orang yang bergelar master atau S2 ya, melebihi level pendidikan saya. Saya pikir wajar memang, karena memang perusahaan yang saya pimpin adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan sumber daya manusia dan entrepreneurship. Jadi memang harus punya komposisi orang-orang yang beragam dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai ya, mulai dari praktisi sampai akademisi. Nah, kembali ke flashback di 12 tahun yang lalu itu, saya nggak benar-benar ngerti ilmu tentang leadership, apalagi manajemen modern dalam dalam bisnis ya. Selama menjalankan bisnis sebelumnya saja saya cuma modal nalar dan intuisi saja. Ya intuisi saja. Soalnya menurut saya memang bisnis itu eh, sangat nalar ya, harusnya bisa kita andalkan nalar kita gitu untuk menjalankan bisnis. Nah, singkat cerita di tengah perjalanan menjalani bisnis saya tersebut, saya ditawari oleh rekan untuk bergabung di perusahaan ini untuk menempati posisi yang bisa dikatakan setara manajer program. Nah, karena perusahaan ini adalah perusahaan pengembangan sumber daya manusia dan di dalamnya ada satu produk tentang pelatihan, bisa disebut, saya bahkan lebih sering disebut sebagai kepala sekolah ya dibanding sebagai seorang manajer program. Namun secara praktek sebenarnya ya hampir sama seperti seorang manajer program. Bahkan eh, tawaran itu meningkat sampai menjadi seorang director atau CEO. Entah apa yang menjadi pertimbangan sang founder dan owner pada saat itu, sehingga akhirnya saya diberikan tanggung jawab atau amanah yang menurut saya cukup menantang. Lalu pertanyaannya, apa sih yang menjadi tantangan saat itu? Banyak ya, kalau berkaca dari perusahaan di 11 tahun atau 12 tahun lalu ini, cukup banyak tantangannya saat itu. Selain karena saya berada di industri yang baru, ya menurut saya berada di industri yang baru bagi saya, karena sebelumnya saya banyak bermain di bisnis-bisnis sektor real, ternyata perusahaan ini juga termasuk ke dalam industri yang baru di Indonesia saat itu. Ya, perusahaan yang fokus di bidang pelatihan, pendidikan, dan pengembangan kewirausahaan saat itu ya jarang banget di Indonesia. Bahkan kita sempat berani klaim bahwa kitalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia
sebagai perusahaan sekaligus lembaga pendidikan, pelatihan, dan pengembangan wirausaha di Indonesia. Kebayang kan tantangannya? Masih cupu, terus langsung nyemplung ke industri yang baru juga. Bukan cuma baru buat saya, tapi baru juga buat masyarakat Indonesia. Nah, hal menantang lainnya adalah perusahaan juga saat itu tidak dalam berada di kondisi yang bisa disebut sebagai kondisi ideal. Nah, apa itu yang nggak disebut dengan nggak ideal itu? Seperti misalnya manajemen operasional yang ya belum baik lah, ya belum jelas. Hierarki perusahaan juga masih belum clear gitu. Kemudian ditambah lagi kondisi keuangan yang masih penuh suntikan dari sang founder, karyawan dengan skill set yang bisa dikatakan apa adanya. Bahkan pada saat pertama kali memimpin itu, saya hanya diwariskan 2 orang staff operasional yang membantu saya. Nah, jadi bayangan awalnya jadi CEO itu sebagai officer for executive ya, malah jadi officer for everything, alias semua-semua harus saya kerjakan sendiri. Nah, lalu bagaimana cara saya saat itu menjawab tantangan? Dan bagaimana cara saya menyikapi kondisi yang menantang tersebut? Nah, dari sekian banyak tantangan serta persiapan-persiapan yang saya lakukan, eh, pada akhirnya saya bisa simpulkan ada 4 poin penting yang saya pelajari sebelum saya benar-benar menerima tanggung jawab tersebut. Nah, apa 4 poin tersebut adalah nomor satu, ya, personal value atau personal value-nya dari founder dan owner itu sangat penting, ya. Jadi harus dipelajari lebih dulu. Apalagi misalnya sang founder juga berperan sebagai pemilik saham tunggal. Nah, kalau sebagai pemilik saham tunggal, tentu ia memiliki kekuasaan mutlak atas nilai-nilai yang ingin ditanamkan pada perusahaan miliknya, begitu kan? Beda ceritanya kalau perusahaan ini dimiliki oleh beberapa individu gitu dengan sebaran, katakan sebaran saham yang sama ya atau sama rata, ya ceritanya kan beda lagi tuh. Saya harus memahami setiap individu, ya. Makin banyak ya makin makin luas juga, ya. Bersyukurnya saat itu hanya ada satu pemilik saham tunggal saat itu, ya. PR saya hanya bagaimana memahami sang founder ini, khususnya dalam nilai-nilai yang dipegangnya dalam menjalankan usaha. Tadi saya sebutkan personal value, ya. Nah, ada juga company value kan. Company value mungkin lebih kita sering sebut sebagai budaya perusahaan lah gitu. Nah, di pemahaman yang kurang atas personal value ini dalam waktu ya tertentu ya ini bisa bisa berbuah pahit, ya bahkan bisa fatal, ya. Ntar akan ada gesekan di perjalanan menjalankan bisnis, atau sang founder juga ngerasa wah ini perusahaan yang dia bangun saat itu kalau melenceng nilai-nilainya, ya, nilai-nilainya tidak sesuai sama yang dia ingin tanamkan di situ. Jadi kalau seandainya ini terjadi pada Anda, ya terjadi pada Anda, misal Anda ketemu sama seorang partner gitu atau siapapun itu, pemilik perusahaan, kemudian Anda di pertengahan jalan ditawari atau direkrut untuk menjadi pemimpin di perusahaan miliknya, ya pastikan nomor satu menurut saya ya Anda harus pahami betul personal value-nya ini si founder. Banyak tanya, banyak diskusi, banyak melakukan wawancara gitu. Ya tujuannya bukan untuk menginterview, sebenarnya beliau yang harus menginterview kita kan, karena beliau yang punya kepentingan untuk menanam itu, tapi kita juga harus punya strategi untuk mencari tahu value-value apa yang dia miliki, ya mana yang mungkin kalau pakai norma agama mana yang halal mana yang haram, kalau pakai norma hukum di Indonesia mana yang uh, melanggar hukum dan tidak melanggar hukum dan seterusnya lah. Ini penting karena kalau kita tidak pahami ini akan bermasalah pada perjalanan bisnis kita ya.
Terus yang kedua, poin yang kedua yang cukup penting menurut saya itu adalah kita mengetahui ya atau memahami betul visi dan misi, termasuk juga budaya perusahaan. Tadi kalau tadi ya tadi sebelumnya saya sebutkan di poin pertama adalah personal value-nya si founder itu sendiri dalam konteks pengalaman saya adalah sang founder sebagai pemegang saham mutlak atau 100% pemegang saham adalah dirinya. Sedang yang kedua adalah visi dan misi budaya perusahaan. Jadi individu sekarang perusahaan. Nah, bisa jadi pada saat mendirikan perusahaan ini sang founder sudah menetapkan visi dan misinya. Nah, merekrut kita atau merekrut Anda atau merekrut saat itu merekrut saya ada mungkin tujuannya adalah mempertajam visi misinya atau bahkan eh, menjalankan meneruskan kembali. Nah, kita nggak tahu latar belakang eh, apa namanya perekrutan kita itu apakah ya tujuannya ingin meneruskan visi misi yang sudah pernah dibuat sebelumnya atau ada justru merancang ulang ya bisa jadi peran peran Anda di situ tujuannya untuk merancang ulang. Kebetulan pada pada saat itu terjadi pada saya, perusahaan sudah punya visi misi. Jadi tugas saya adalah menerjemahkan atau menyamakan persepsi apa yang disebut dengan visi misi perusahaan ini sebelumnya. Jadi nanti peran saya saat itu adalah tinggal menerjemahkan bahkan mengubahnya menjadi bahasa-bahasa yang lebih taktis ya, lebih teknis gitu sehingga pada saat menjalankan ini perusahaan saya sudah punya panduan yang eh, menuju atau yang merujuk kepada visi dan misi perusahaan yang sudah pernah dibuat. Nah, untuk yang visi misi ini saya nggak perlu jelaskan panjang lebar karena prinsipnya hampir sama seperti personal value yang dimiliki seorang founder ya yang dipegang sebelumnya. Tapi yang dan budaya itu apa? Budaya itu biasanya kita bisa identik atau samakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh baik itu individu maupun perusahaan ya yang sudah menjadi norma pada seolah-olah sudah menjadi norma tersendiri bisa itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Misalnya working style atau gaya kerja di dalam perusahaan itu seperti apa? Ada yang tim kita ada yang suka open space, ada yang close space, ada yang terus juga communication style, ada yang suka ya biasa mereka bicara dengan perlahan dan atau lembut atau biasa sudah biasa teriak-teriakan. Nah kita nggak pernah uh, tahu mana yang baik mana yang benar. Ya, selama kita masuk ke sana kita mesti pelajari budayanya. Seandainya budayanya selaras dengan value, dengan visi, memperkuat ya value dan visi itu ya kita bisa jalankan. Tapi seandainya tidak ini bisa didiskusikan atau mungkin peran Anda di situ mengubah budaya yang tadinya kurang produktif misalnya kemudian diarahkan ke produktif yang tadinya slow menjadi fast ya tadi jadi lebih cepat. Intinya ada kewenangan sebenarnya CEO itu untuk merubah merubah budaya so, seandainya budaya yang sebelumnya ini dianggap ya kurang sejalan dengan nilai, visi, misi dari perusahaan itu sendiri. Ini bisa diskusikan, tapi ini penting buat kita ketahui karena kita bisa jadi shock. Ada istilah culture shock gitu ya. Nah, seorang CEO kalau yang nggak siap dengan itu, pas culture shock itu, wah, bisa jadi kitanya yang terbawa menjadi kurang bagus performanya atau sebaliknya bisa meningkatkan. Nah, intinya apapun budaya yang ada sebelumnya itu justru kita harus pelajari dan kita siasati ya jika itu tidak menguntungkan buat kita. Nah, yang ketiga ini penting. Yang poin satu dan kedua itu lebih banyak masalah lebih ke emosional kita lah ya. Jadi yang non teknis sifatnya. Tapi begitu yang ketiga, yang keempat ini lebih banyak hal-hal yang teknis. Apa itu yang ketiga? Adalah financial status atau financial statement dari si perusahaan ini. Kita nggak tahu.
pas direkrut sebagai seorang CEO atau sebagai seorang director di tengah perjalanan perusahaan kan pasti punya record, ya, record tentang keuangan perusahaan itu sendiri. Seperti yang tadi saya sebutkan di awal bahwa saat saya masuk ke situ ya tantangannya adalah manajemen yang belum baik, yang belum bagus gitu. Salah satunya adalah manajemen keuangan di mana masih ada campur aduk antara keuangan individu atau keuangan personal sang founder dengan perusahaan. Saat itu saya memaklumi ya, pertama karena memang uh, founder ini pemegang saham tunggal, terus yang kedua perusahaan ini juga belum benar-benar uh, menemukan pola, ya, masih beberapa tahun berjalan, atau 2-3 tahun berjalan kalau nggak salah. Kemudian industrinya juga industri yang masih baru, jadi uh, manajemen finansialnya masih belum terbentuk dengan baik. Nah, itulah tantangan. Tapi ada baiknya memang kita mempelajari itu lebih dulu. Ya, kita mengetahui seberapa sehat ini perusahaan, kalau dikatakan sehat ya. Kalau kaya ini seberapa kaya, kalau miskin seberapa miskin. Ya intinya kita cuma tahu ya, kita ingin mulai dari dari titik yang mana ya. Apakah dari perusahaan yang kaya menuju ke yang lebih kaya, atau perusahaan yang dalam kondisi minus atau minus menuju positif, atau bahkan lebih tinggi lagi posisinya, kita nggak tahu ya. Jadi saat itu saya masuk dalam kondisi di mana manajemen keuangan yang belum begitu baik ya. Saya belum tahu ini perusahaan ini kaya atau miskin, seperti apa aset-aset yang dimilikinya. Makanya ya, ini pesan penting dari saya bahwa memahami tentang kondisi finansial sebuah perusahaan sebelum Anda mengambil keputusan menerima atau tidak menjadi seorang director di sebuah perusahaan itu menjadi penting, krusial. Kenapa? Karena ini untuk mengukur performance ya. Soalnya bisnis performance atau kinerja perusahaan salah satunya, bahkan bukan salah satunya, bahkan bisa jadi satu-satunya ukuran yang bisa menilai ya bahwa Anda itu perform atau tidak perform adalah dari kinerja finansial. Kalau masalah budaya yang tadinya buruk jadi baik, orang-orangnya bisa yang tadinya orangnya berantakan jadi pada tobat, pada soleh, itu uh, kurang terukur kan gitu, kurang terukur. Bahkan sebagian besar orang tidak menganggap itu sebagai performa sebuah bisnis, tapi performa seorang leader iya, tapi performa bisnis biasanya diukur dari kinerja finansialnya. Nah, makanya eh, itu yang saya lakukan. Saya meminta kepada manajemen sebelumnya bahwa tolong saya diberikan laporan keuangannya untuk saya pelajari. Ya, pada saat itu tujuannya adalah saya mau tahu, saya mau mulai mau startnya dari mana nih, dari angka berapa menuju ke berapa. Ini kan challenge buat saya sendiri ya. Bukan berarti misal perusahaan itu pas kita baca financial statementnya atau financial statusnya terlihat pas posisi yang nggak bagus, atau bahkan sebut saja miskin misalnya gitu ya, bahasa ekstrimnya adalah perusahaan ini perusahaan miskin, kenapa saya mau kan, misalnya gitu. Nah, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah ya tadi ya, kalau kita tahu starting point kita dari mana. Ya, miskin itu menjadi tantangan tersendiri buat saya saat itu. Ya sudahlah, Bismillah ya, saya akan buktikan bahwa saya bisa mengangkat ini perusahaan ke angka, ke arah yang lebih bagus gitu. Nah, itu yang ketiga ya. Nomor satu, saya ulang, personal value dari si founder itu sendiri, para founder. Banyak soalnya kisah-kisah atau pengalaman-pengalaman yang saya dengar bentrok antara CEO dan founder itu, bahkan di awal-awal jalankan perusahaan, karena sang CEO-nya nggak tahu personal value-nya, sang foundernya juga tidak tidak berusaha menyampaikan atau menggali si CEO-nya itu sendiri lebih awal. Nah, yang keempat ini adalah komposisi tim atau struktur tim sebelumnya. Ini kita mesti tahu. Kenapa? Karena kita masuk ya
untuk ditempatkan ke dalam satu lingkungan yang bisa jadi sama sekali baru, bisa jadi sama sekali baru. Kita punya bawa budaya perusahaan kita sebelumnya dan kemudian masuk ke dalam perusahaan yang baru dengan budaya yang mungkin bertolak belakang sama kita, termasuk juga si timnya itu sendiri. Nah, pada saat itu tadi saya sudah sampaikan cerita di awal bahwa eh, saya dibekali ya dengan dua orang staff operasional, warisannya adalah dua orang staff operasional, dan saya nggak tahu skill setnya mereka seperti apa, sehingga pentingnya buat teman-teman pada saat Anda masuk di pertengahan itu mapping. Itu yang saya lakukan di poin keempat adalah saya remapping talentnya mereka, remapping talent-talent para tim itu. Kebetulan tidak banyak timnya, jadi saya remappingnya jauh, jauh lebih mudah dengan metode interview, tanya jawab. Kita bisa tahulah bahwa ini skillnya seperti apa, dia sebenarnya cocoknya di mana, dan seterusnya. Saya bukan aliran multitasking, soalnya bukan tipikal jalankan perusahaan yang multitasking, satu orang bisa harus mengerjakan banyak hal. Saya bukan tipikal itu. Saya lebih suka orang memang berada di posnya sesuai dengan keahliannya, gitu, sehingga maksimal. Tapi itu kan challenge, jadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena kondisi perusahaan belum bisa menghayat orang dengan spesialis skill seperti itu, sehingga ya kemampuan CEO-nya tadi jadi chief everything officer itu jadi penting. Baik, itu 4 poin yang teman-teman bisa catat. Itu 4 poin yang yang saya hasil saya rangkum gitu dari sekian banyak poin-poin, tapi mengusut ke 4 hal itu. Dan ini menjadi akhir dari video episode pertama ini. Mudah-mudahan pengalaman yang saya miliki, yang saya bagikan di sini bisa bermanfaat buat teman-teman, bisa jadi insight juga buat teman-teman. Suatu saat mungkin Anda menjadi seorang founder, Anda tahu bagaimana cara meng-hire seorang CEO yang tepat buat Anda. Dan sebaliknya, jika seandainya saat ini Anda di-hire atau coba ada penawaran dari mitra Anda atau dari sahabat Anda atau dari teman Anda untuk menjadikan Anda sebagai seorang CEO ya di tempatnya, ini bisa jadi pertimbangan buat Anda. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan Anda tanya di komen, atau mau like, mau subscribe di channel ini, silakan ya, dengan senang hati.